Halo teman-teman. Hai. Hai. Halo Nika. Halo. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah sangat baik. Baik-baik nih. Tetap spirit walaupun kadang murat-marit. Maret-maret gimana tuh? Gak usah lah. Lanjut. Ayo. Kan ini kan kita lagi kuliah online. Nah, aku tuh lagi cari komputer gitu. Kalian tahu nggak sih rekomendasi komputer yang bagus untuk kuliah? Mungkin tanya Pak Bagus. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Soalnya kan dia ngajar apa? Dasar komputer bisnis. Komputer bisnis. Nah, bener banget kan. Bener banget. Tapi sebelum tanya Pak Bagus, mungkin aku tanya ke kalian dulu. Kalian tahu nggak sih apa rekomendasinya? Kalau menurut aku ya, menurut aku tuh aku nggak tahu sih. Aku ada rekomendasi, tapi aku sih apa namanya tahu tentang ini apa sih pengelompokan komputer itu. Jadi tuh sebenarnya aku tuh tahunya cuma komputer berdasarkan jenis data yang diolah gitu. Jadi nanti ada kayak komputer analog, komputer digital, komputer hybrid gitu. Nah, komputer analog sendiri itu tuh contohnya tuh kayak mengukur suhu kayak termometer, terus kecepatan suara, terus sama voltase listrik. Terus kalau komputer digital itu kayak PC, ya mungkin nanti ada rekomendasi sih yang kayak spesifikasi PC itu. Terus kalau komputer hybrid itu kayak facsimile gitu. Gitu. Facsimile. Udah pada tahu facsimile belum sih kalian? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Gimana tuh? Kasih tahu dong, Kak. Betul. Ayo dong, Kak. Apa aku salah, Kak? Enggak sih, kamu nggak salah. Oh iya. Ini aku boleh izin share screen nggak? Boleh. Udah aku izinin kok. Ini sini. Baik banget. Baik banget kakaknya ditunjukin. Wow. Aduh, share screenin. Sama-samanya jaringanku lagi jelek nih, nggak bisa share screen. Loh, kenapa nggak Jadi bisa? bantu mikir. Itu biasa ya, Tri kan emang kayak gitu. Jadinya bisa minta tolong nggak kan di share screenin. Nah, contohnya. Mau share screen apa? Google, Kak? Itu ya boleh. Bentar. Kita tetap nggak bisa share screen. Bisa. Oke, aman dong. Apakah seperti ini, Kak? Wah, saya jadi tahu bentuk vaksinal seperti apa. Terima kasih, Kak Niken. Vaksinil tuh kayak gini. Kalian udah pernah nyoba belum nih vaksinil? Wah, saya cuma baru tahu. Biasanya sih kayak setahu. Apakah saya dari saya habis keluar gua dan saya tidak tahu vaksinal itu apa? Jadi aku tahu ya vaksinil Iya, kayak ini. Kayak saya kasih kayak nomor gitu kan. Tahu aku ya kayak kasih nomor gitu. Habis itu nanti kamu tuh kalau misalnya mau ngirim surat tuh kayak bisa muncul kayak kertas gitu, muncul gitu. Tuh guys. Berarti ajaib dong, Kak. Wah, berarti ajaib dong, Kak. Ajaib sih ya kali ya. Jadi bilang ajaib kali. Oke, makasih, Kak. Wah, itu keren ya, Pak. Tapi kalau buat kuliah mungkin kurang ya. Jadi, itu punya ada rekomendasi komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Menurut kalian itu gimana? Ada komputer pro, Boleh tuh. atau komputer, contohnya PC, notebook, atau laptop.
Notebook atau laptop. Terus yang kedua ada komputer mini atau mini komputer. Contohnya itu midrange yang terkenal adalah IBM AS400. Komputer ini bersifat multi user. Terus ada juga komputer kecil atau small komputer. Komputer ini tuh banyak banget loh digunain sama programming, multiprocessing, dan virtual storage. Menurut kalian gimana nih? Kalau aku sih lebih prefer ke komputer menengah atau medium komputer. Komputer ini disebut juga medium scale mainframe komputer. Komputer jenis ini dapat memiliki bermacam-macam alat input dan output. Biasanya komputer ini digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan hingga ribuan terminal yang terpisah dari komputer pusatnya. Terus ada juga komputer besar atau large computer. Komputer besar biasanya disebut maingram yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang sangat besar juga. Perusahaan komputer yang menjadi pemain utama pada kelas komputer ini adalah IBM, Fujitsu, dan Unisys. Lalu ada juga komputer super. Komputer super adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Komputer jenis ini digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang sangat kompleks. Misalnya untuk peramalan cuaca dan perancangan roket. Di antara jenis komputer super yang terkenal adalah Cray, buatan Cray Research.Inc. Kalau menurut aku ya, setahu aku mau merekomendasiin komputer berdasarkan penggunaannya. Kalau berdasarkan penggunaannya itu ada dua. Yang pertama komputer untuk tujuan umum. Nah, kalau komputer tujuan umum ini biasanya eh, untuk kegiatan sehari-hari, contohnya PC atau laptop. Sedangkan kalau komputer untuk tujuan khusus itu komputer yang memiliki fungsi untuk menghitung secara kuantitatif. Contohnya bisa komputer kasir atau komputer server. Wah, keren-keren ya. Itu jadi bingung. Aku mau tanya nih, apa kalian tahu nggak sih pengertian dari komputer analog sama digital? Aku soalnya nggak tahu. Bisa tolong dijelasin nggak? Aku sih tahu ya, tapi ini menurutku ya, aku bantu jawab. Kalau komputer analog itu, setahuku komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Contohnya untuk komputer yang digunakan untuk mengukur suhu, terus untuk kecepatan suara, dan juga untuk voltase listrik. Sedangkan kalau komputer digital itu untuk mengolah data kuantitatif. Contohnya komputer untuk digunakan diri sendiri atau personal komputer. Itu sih setahu aku. Cukup menjawab nggak sih? Kalau menurut aku tidak cukup sih. Cukup banget. Kenapa? Oh, Nah, Cukup kan ya. kalau menurut aku udah cukup sih. Cukup lebih dari cukup. Sip. Nah, sekarang kan kita kan lagi belajar di kelasnya Pak Bagus kan sampai materi tentang komputer nih. Nah, berhubung di sini kemarin Pak Bagus belum jelasin dan Niken tadi tanya soal-soal komputer, maka dari sini gue kasih tahu nih klasifikasi komputer itu apa aja. Nah, yang pertama itu ada microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan, pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya pemrosesan atau processing, kedua memori, ketiga input dan output. Kadangkala pada microcontroller ini beberapa chip digabungkan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Komputernya dedicated apalagi manusia ya kan? Wisi. Ah, bener dong. Nah, jika dilihat dari harga, microcontroller ini harga umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya. Karena perangkatnya relatif sederhana. Contoh alat ini diantaranya adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk pengatur lampu lalu lintas.
Saya mau bilang itu, tapi gue takut. Nah, kedua adalah mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Biasanya disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi, yang biasanya kalau gamer atau YouTuber punya studio sendiri, nah, biasanya pakai yang itu tuh. Keren banget, Kak. Nah, komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Penggunanya sangat populer pada penggunaan di rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Yang ketiga, ada engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan berbagai perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komputer golongan ini adalah CAD, Computer Aided Design. Berarti kalau kalian suka ngedit kayak Photoshop atau Lightroom, kemungkinan cocok pakai komputer ini kali ya. Kebanyakan edit. Wah, bagus loh. Kamu harusnya beli yang ini kalau kamu suka ngedit. Kamu masuk AMAB bagian OPR ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak bisa ngedit. Kenapa? Padahal ini bagus loh yang digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. Beuh. Tapi aku bukan anak teknik. Lanjut banget ya buat anak teknik ya. Bener banget. Tapi aku bukan anak teknik, gimana dong? Oh iya lupa. Ya udah. Tapi kayaknya nggak cuma itu doang deh. Kayaknya masih ada klasifikasi komputer yang lain deh. Wah, baru tahu tuh. Apa tuh? Apa aja tuh? Aku cuma baru tahu 3 nih. Ini yang kasih tahu nih ya. Oke. Ada satu namanya tuh mini komputer. Mini komputer itu umumnya digunakan untuk banyak pemakai, multi user lah intinya. Pada saat yang bersamaan dan time share. Nah, time share ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakaian sekaligus secara bersama-sama. Jadi kayak bareng-bareng sharing-sharing gitu guys. Dan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Terus tentunya penggantian waktu layanan ini tuh tidak terlalu terasa bagi pemakai, mengingat pembagian waktunya dihitung dalam waktu yang sangat sempit atau dalam satuan per 1000 detik, tergantung sistem yang digunakan. Pelayanan pada penggunaannya lebih dititik beratkan kepada proses, bukan terhadap interaksi pengguna komputer tersebut. Nah, contohnya nih, kayak termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM AS400. Nah, komputer itu lebih cenderung digunakan untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Nah, ini yang biasanya yang kayak investasi kayaknya bisa ya kayak pakai ini multi komputer ini kayaknya bisa perusahaan-perusahaan di sini kayaknya pakainya kayak gini sih. Menurut kalian gimana? Iya nggak sih? Iya sih Kak, cuman aku tuh mau nambahin dikit Kak. Kayaknya tuh penjelasan dari Kak Abdul masih ada kurang loh, ada komputer lain. Masih ada lagi ternyata. Masih Kak. Oke. Itu tuh ada namanya komputer mainframe. Ini tuh awalnya tuh dimulai dari era komputerisasi. Mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Keren banget gak sih Kak? Berarti bisa dibilang kayak komputer generasi pertama dong. Iya dong, keren banget parah. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Keren banget ini Kak. Wah, itu berarti kalau pakai Zoom cocok tuh. Cocok banget bareng-bareng. Ya cocok banget. Cocok banget tuh. Mungkin Polines harus pakai komputer itu deh. Aduh. Satu-satu ya. Nanti tak tembusin santai aja. Waduh. Keren. Keren banget. Kamu hebat. Mamamu pasti bangga. Komputer ini tuh mirip sama mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Tapi harganya mahal. Wih, mahal apa tuh? Aduh, susah nih masalah modal nih. Waduh, semahal apa tuh? Kan kita ada fulus. Cuan. Bener. Apa? Ya harus korupsi dulu buat beli. Wow, korupsi. Wah, aku suka, tapi bohong.
Udah Kak, lanjut Kak. Penggunaannya ini tuh digunakan untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar. Jadi kalau menurutku kalau untuk kita anak kuliahan belum perlu ya Kak ya. Dan yang membutuhkan pengolahan data yang cukup berat. Kira-kira menurut kakak-kakak tuh udah lengkap belum sih penjelasannya? Masih ada yang kurang satu sih, Masih ada kurang satu dong. Apa tuh? yaitu super Kayaknya banyak komputer. banget ya klasifikasi komputer itu. Wah, banyak banget sih. Gila. Keren banget. Aku pusing. Kayaknya kita harus minum oskadon. Oskadon pancen. Dan oh ye. Oke Kak, silakan dilanjut. Oke Kak, bisa dilanjut Kak. Maaf Kak tadi. Ya, siap. Maaf ya Oke. kepotong ya, sorry. Soalnya tadi ikutan Yang pusing. terakhir tuh ada super komputer. Komputer ini menggunakan komputer yang powerful. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Jadi pengguna komputer ini biasanya adalah ilmuwan-ilmuwan yang mau menemukan invention baru gitu loh. Keren Oke, banget. gitu. Berarti kayak kita gini tuh nggak bisa ya Kak pakai komputer yang jenis kayak gini. Itu kan khusus ilmuwan, kita kan nggak ilmuwan. Nggak Target komputernya bukan Anda berarti. Target pemasarannya bukan Target Anda. target pemasarannya bukan Anda berarti. Ya, iya jelas. Target komputernya bukan Anda. Bener tuh Mas Yo. Pasti harganya mahal. Iya, benar. Dan Pastinya dong, tadi katanya ya. bilangnya kan bisa nyari jenis innovation yang baru. Berarti ya itu yang memang benar-benar super berarti. The best lah. Gimana nih Ken? Udah punya preferensi dulu nih dari yang apa yang kita omongin tadi? Iya, aku tuh udah kayak bagus-bagus banget sih Kak. Komputernya tuh jadi bikin aku tuh tambah bingung mau pilih yang mana. Nggak usah beli komputer Kak. Terus kita daringnya gimana? Nggak usah Kualitas daring. kan ada. Kita nggak usah daring. Kita langsung offline aja. Iya, Iya, offline-nya besok ya. Kita kampanye offline. Dong. tapi Semarang jauh. Ya udah. Yang penting Deketin dong. kalau saran aja sih mending beli laptop aja sih yang gampang gitu loh. Tadi Maksudnya itu kan maksudnya apa ya tadi ya? Mini komputer atau laptop itu masuknya tuh ke dalam komputer loh Kak tadi. itu maksudnya apa ya? Yang mini komputer atau yang mana ya? Iya. atau yang menengah tadi? Masuknya tuh komputer mikro. Oh, komputer mikro. Iya bener sih. Bener sih, soalnya kan laptop kan compact gitu loh ya kan. Ya, Ya nggak terlalu berat gitu. bisa dibawa kemana-mana. Nah. Oh iya Kak, aku tuh mau nunjukin kalian gambar sesuatu, gambar komputer. Wah, kirain gambar masa depan tuh. Widih, Waduh. penasaran nggak? Boleh deh, boleh. Boleh deh, Boleh. kasih tahu lah. Ayo dong, share screen dong. Benar-benar. Share screen dong. Nih Kak, Widih, Oh, itu. ini apa nih? tolong dimundurin dikit dong. Terlalu besar. Nah. Thank you. Ini Voltmeter ya? Voltmeter. Ampere meter. Oh, ampere meter atau listrik bukan sih? Potasial listrik bukan sih ini? iya sih. Soalnya ada tulisannya ammeter ya. Ternyata dia masuk ke komputer ya Kak. Siapa yang baru tahu? Termasuknya komputer apa ya tuh? Analog kah? Kayaknya yang nanti aku bilang kayaknya analog sih Kak. Iya sih, analog sih. Ya. Soalnya kan jelas Karena hanya satu fungsi. Iya. Dan kelihatan banget sih. Dari segi visual udah kelihatan. Ini komputer zaman sekarang ini. Oh iya. Berarti udah masuknya termasuk PC tuh ya? Ini maksudnya komputer digital, ya kan? Ya benar. Ya, makanya dia contohnya kan kayak gini, PC gitu namanya. Atau bisa personal computer. Computer. The British Action. Nah ini tuh yang kakak pakai nih, laptop.
Lebih modern ya, Kak. Ya, ini tuh bisa Iya. dibawa kemana-mana. Lebih praktis kalau aku bilang. Iya, benar banget. Yang pakai MacBook gak asik. Apa? Yang pakai Waduh, MacBook gak waduh, asik. waduh. Kan biar beda, bukan laptop. Berbedanya tuh gimana, Kak? Kan dari Bentuknya segi, aja, Kak. ya bukan Beda dari bentuk mereknya sih. kan. Beda merek, terus sama Tapi kan ada yang sebenarnya. operatornya kan udah beda. Kayak mesinnya itu kan udah Ya, beda gitu loh. operation sistemnya itu udah beda. Operation sistemnya, operation sistemnya udah beda gitu loh. Wah, keren banget, Kak, penjelasannya. Oke. Apa lagi tuh? Scroll down. Microprocessor sama microcontroller. Dari bentuknya aja udah beda ya. Kayak canggih gitu loh, Kak, dilihat. Oke. Ya, habis, Kak. Oh, udah habis. Oke. Terus Makasih ya kakak-kakak udah mau share tentang komputer. Jadinya tuh aku sedikit menambah wawasan aku. Wah, sama dong. Iya, Sama senang penjelasan lagi kalian dong. semua juga aku juga tak sama tahu. Tuh. Keren banget pokoknya. Oke. Ngomong-ngomong Ya. malam minggu kan. Kalian nggak mau Udah. malam minggu. Kita langsung cus aja yuk malam mingguan. Gimana? Gas Aku di rumah aja deh. Gas ke... Ayo, Aku di rumah Aku aja. juga di rumah Ayo, aja deh. Aku di rumah aja deh. Oke. Aku gak ada temen. Cari dong. temen dong. Marah-marah aja terus. Santuy, kalem, kuasai. Oke. Oke. Wes bar to iki. Ya.